dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke Lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan.
Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek.
Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya,
Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Deddy Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya.
Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oey Groseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oey Groseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oey Groseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan Oey Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oey Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oey Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oey Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oey Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oey Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal.
Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri.
Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi.
Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oegroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Mega Mendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu.
Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak.
Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor.
Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain.
Oey Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oey Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oey Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Mega Mendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan dua orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman.
Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung.
Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu.
Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1000 kasus.
Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan.
Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, OE Groseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut OE Groseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, OE Groseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, OE Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. OE Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi OE Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. OE Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan OE Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. OE Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar.
Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu.
Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota.
Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Ogroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Ogroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Ogroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus,
Termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Mega Mendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya.
Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon, masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban.
Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan.
Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek.
Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya,
Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Deddy Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif. Saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya.
Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oe Groseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke Lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oe Groseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oe Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oe Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oe Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oe Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oe Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oe Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal.
Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri.
Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi.
Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oegroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu.
Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak.
Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogrosseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogrosseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogrosseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogrosseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogrosseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogrosseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogrosseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogrosseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogrosseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogrosseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogrosseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain.
Oe Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oe Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oe Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan Aep sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan Aep. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian Aep ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan dua orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman.
Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung.
Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu.
Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1000 kasus.
Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan.
Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oegroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi yang lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar.
Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu.
Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota.
Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Ogroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Ogroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Ogroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus,
Termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Mega Mendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya.
Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon, masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban.
Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan.
Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek.
Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya,
Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Deddy Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya.
Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oe Groseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oe Groseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oe Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oe Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oe Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oe Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oe Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oe Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal.
Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri.
Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi.
Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oegroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi yang lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu.
Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak.
Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor.
Hal itu menurut Ogrosseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogrosseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogrosseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogrosseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogrosseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif. Saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogrosseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogrosseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke Lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogrosseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogrosseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogrosseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogrosseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain.
Oe Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oe Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oe Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan Aep sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan Aep. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian Aep ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan dua orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman.
Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung.
Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu.
Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1000 kasus.
Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan.
Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oe Groseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oe Groseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oe Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oe Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oe Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oe Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oe Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oe Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar.
Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu.
Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota.
Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Ogroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Ogroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Ogroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus,
Termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Mega Mendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya.
Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon, masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban.
Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke Lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan.
Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek.
Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya,
Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Deddy Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya.
Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oe Groseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oe Groseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oe Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oe Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oe Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oe Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oe Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oe Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal.
Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri.
Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi.
Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oegroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu.
Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak.
Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain.
Oe Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oe Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oe Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan dua orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman.
Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung.
Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu.
Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1000 kasus.
Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan.
Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oegroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan Aep sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan Aep. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian Aep ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar.
Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu.
Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota.
Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Ogroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Ogroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Ogroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus.
Termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Mega Mendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya.
Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon, masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban.
Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan.
Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek.
Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya,
Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Deddy Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif. Saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya.
Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, OE Groseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut OE Groseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, OE Groseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, OE Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. OE Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi OE Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. OE Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan OE Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. OE Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal.
Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri.
Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi.
Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oegroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu.
Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak.
Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogrosseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogrosseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogrosseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogrosseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogrosseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogrosseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogrosseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogrosseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogrosseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogrosseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogrosseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain.
Oe Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oe Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oe Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan dua orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman.
Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung.
Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu.
Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1000 kasus.
Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan.
Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oegroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar.
Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu.
Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota.
Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogrosseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogrosseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogrosseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogrosseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogrosseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogrosseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogrosseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogrosseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogrosseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogrosseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Ogrosseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Ogrosseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Ogrosseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus,
Termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Mega Mendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjenguk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya.
Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon, masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban.
Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan.
Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan O.E. Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. O.E. Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi O.E. Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. O.E. Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan O.E. Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. O.E. Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek.
Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya,
Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Deddy Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya.
Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oe Groseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oe Groseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oe Groseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oe Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oe Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oe Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oe Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oe Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oe Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal.
Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri.
Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi.
Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oegroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu.
Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak.
Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogrosseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogrosseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogrosseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogrosseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogrosseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogrosseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogrosseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogrosseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogrosseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogrosseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogrosseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain.
Oey Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oey Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oey Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan dua orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman.
Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat loh ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke Lapas di Bandung.
Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oegroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oegroseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu.
Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1000 kasus.
Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi. Kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan.
Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, OE Groseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut OE Groseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, OE Groseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, OE Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. OE Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi OE Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. OE Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan OE Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. OE Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Pegi Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Pegi Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar.
Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu Aep. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu.
Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota.
Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogrosseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogrosseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogrosseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogrosseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogrosseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogrosseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogrosseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Ogrosseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogrosseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogrosseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Ogrosseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Ogrosseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Ogrosseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus,
Termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Mega Mendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjenguk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya.
Menurut Titin Prialianti, satu di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni, juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon, masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban.
Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Ogroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Ogroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan.
Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan O.E. Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. O.E. Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi O.E. Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. O.E. Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan O.E. Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. O.E. Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan. Dedi Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis, 22 Agustus 2024. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus dan sedang sariawan. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Menurut Titin, kondisi kesehatan Sudirman juga menurun karena dirinya tidak bisa duduk berlama-lama. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek.
Sudirman sudah tidak memakai sweater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Sudirman terpidana kasus Vina mengalami luka serius akibat penyiksaan diduga oleh penyidik Polresta Cirebon. Luka akibat penyiksaan saat penyidikan kasus Vina Cirebon itu masih membekas di tubuh Sudirman. Bahkan dampaknya pun masih dirasakan oleh Sudirman. Sudirman menjadi terpidana yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya dari 8 terpidana, hanya Sudirman yang tetap mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Malahan akibat kesaksiannya ini pula Polda Jabar sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah keberadaannya misterius, Sudirman kini telah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Saat dijenguk Titin Prialianti, Beni Indrayana dan 2 orang tuanya, Sudirman baru belak-belakan soal semua yang dialaminya. Menurut Titin Prialianti, 1 di antaranya soal bekas luka di punggungnya. Kata Titin, akibat luka itu Sudirman tak bisa duduk terlalu lama. Tak main-main, luka itu didapat karena ditembak peluru karet saat di Polresta Cirebon. Beni juga ayah dan ibunya, sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Kata Titin, bekas luka peluru karet berbentuk cekungan di punggung Sudirman. Bukan hanya duduk, luka akibat luka tembak peluru karet itu juga mengakibatkan Sudirman tak bisa tidur nyenyak. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, menganggap lucu seorang pensiunan polisi yang mempertanyakan saksi-saksi yang menyebut kasus Vina merupakan kecelakaan baru bermunculan di tahun 2024. Susno pun menilai pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan oleh pensiunan polisi itu. Ia justru balik bertanya kenapa polisi tidak mencari saksi-saksi tersebut pada tahun 2016 silam. Sebaliknya, Susno bukan menyalahkan saksi-saksi tersebut yang baru muncul. Ia malah memuji keberanian mereka yang datang dengan segala resiko untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Susno menganggap pertanyaan yang dilontarkan oleh pensiunan polisi itu tak pantas. Untuk diketahui, pertanyaan itu dilontarkan oleh ex-Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ito mempertanyakan kenapa banyak saksi-saksi yang menyebut itu kecelakaan baru muncul. Susno 2J juga merespon sebuah pernyataan dari pensiunan polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang memberikan kesaksiannya di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang pensiunan polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri. Pasalnya, jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno lalu memberikan gambaran bahwa kasus kecelakaan di Indonesia dalam sehari bisa mencapai 1.000 kasus. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia menyulitkan polisi untuk mendatangkan ahli kecelakaan. Sehingga keahlian polisi sendirilah yang diandalkan untuk menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya,
Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Deddy Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Dianggap telah melanggar etika profesi anggota Polri. Dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana disebut harusnya dipecat sebagai anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, saat menanggapi kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya.
Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oey Groseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke Rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung, dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oey Groseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke Rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu, sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oey Groseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Wakapolri 2013 hingga 2014 Komjen Pol, Purnawirawan, Oey Groseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Oey Groseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Oey Groseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Oey Groseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibaratkan Oey Groseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku ruda paksa hanya berdasarkan pengakuannya saja. Oey Groseno melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi ya lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah nggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Keberadaan AF sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan AF. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian AF ke pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Sebab, Sudirman sempat disebut kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana berada di hotel alih-alih di Bui. Titin melanjutkan, selama ini pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman gegara pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin menegaskan yang berada di hotel adalah AF. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, imbuhnya. Selain itu, sebelumnya AF juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan. Deddy Mulyadi mengaku sedang tidak ada di rumah saat Rudi Pelor bertemu AF. Abah Rudi bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal.
Titin Prialianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjenguk ke Lapas Bancai pada Kamis,